Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik sehat semua ya. Sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Yeay. Adik-adik siap? Siap. Ayo musik. Saat iblis menggodaku, aku tolak nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk adik-adik, kita harus berani tampil beda. Karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa nama Yesus. Ku kuat sebagai kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. saat iblis menggodaku, aku tolak nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Jangan lupa ya adik-adik, kita semua harus berani tampil beda. Karena apapun yang kita perbuat, itu semua Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan nih adik-adik. Yuk tutup mata, lipat tangannya, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar.
terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang sujud di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah pengertian kepada kami Tuhan Yesus, supaya setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita beribadah lagi pada hari ini dan kalian semua siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk simak baik-baik. Nah adik-adik, kita kan sekarang sedang mempelajari 10 perintah Allah. Kalian ingat kita sudah sampai ke perintah yang keberapa hari ini? Betul, hari ini kita akan belajar perintah Allah yang ke-7. Apa ini artinya perintah yang ke-7? Adik-adik, kalian bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Perintah Allah yang ke-7 berbunyi seperti ini. Jangan berzina. Nah, adik-adik mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Kak artinya jangan berzina? Wah, memang ini agak susah ya dijelaskan kepada adik-adik, tetapi kakak akan berusaha menjelaskannya. Adik-adik, jangan berzina artinya kalau kalian nanti sudah menikah, satu laki-laki dan satu perempuan, kalian harus tetap setia satu sama lain. Ya adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, kenapa Kak kita kok harus setia? Kita lihat aja jawabannya di Alkitab ya. Yang pertama adalah Tuhan sendiri yang merencanakan pernikahan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Kita lihat yuk kisahnya yang tercatat dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 24. Setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan melihat bahwa semuanya amat baik. Lalu Tuhan menjadikan manusia menurut gambarnya, dibentuknya dari debu tanah, dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Lalu diambilnya satu rusuk daripadanya dan dibangunnyalah seorang perempuan. Hai, mereka pun diberi perintah oleh Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala isi dunia ini. Demikianlah Tuhan melihat bahwa semua yang dijadikannya ini sungguh amat baik. Nah, kalian sudah tonton kan tadi ceritanya? Kisah dalam Alkitab tadi, Tuhan menciptakan satu Hawa untuk satu Adam. Tuhan hanya merancangkan pernikahan adalah antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Dan mereka harus setia satu sama lain. Gak boleh ganti-ganti pasangannya ya. Itu bukan rencana Tuhan. Alasan yang kedua kita lihat di dalam Alkitab juga, yaitu di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Tuhan loh yang menyatukan. Kalian pernah pergi ke gereja untuk menghadiri pemberkatan pernikahan? Kalau kalian pernah, kalian pasti pernah dengar bahwa pengantin perempuan dan pengantin pria mengucapkan janji nikah. Mereka berjanji
di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa mereka akan saling mengasihi satu sama lain dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan beruntung maupun dalam keadaan malang. Kalau seorang pengantin pria dan pengantin wanita sudah mengucapkan janji itu di hadapan Tuhan, tentunya Tuhan mau kita menepati janji yang sudah kita buat itu. Itu sebabnya nggak boleh ada orang lain, ya, harus tetap setia. Manusia tidak boleh menceraikannya. Itu alasan mengapa kita harus setia kepada pasangan. Adik-adik, mungkin sekarang kalian sering nonton sinetron atau lihat di TV atau di drama-drama bahwa ada orang yang mengganggu rumah tangga orang lain. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan yang seperti itu? Nah, kakak mau kasih lihat juga jawabannya dari Alkitab. Kita lihat kisahnya yang berikut ini. Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, sehingga ia menjadi orang kepercayaan tuannya, yaitu Bapak Potifar. Ibu Potifar menjadi tertarik kepada Yusuf, karena Yusuf adalah seorang yang menyenangkan dan seorang yang baik. Ibu Potifar mulai mengganggu Yusuf. "Hai Yusuf, sini, mari ikut dengan aku." Yusuf tidak mau. "Tidak boleh, Bu. Ibu kan sudah punya suami." Tapi setiap hari, Ibu Potifar mengganggu Yusuf. Yusuf selalu menolak. Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf lari dari godaan Ibu Potifar. Dia menolak untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh Ibu Potifar. Dan dia pun ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan dan mentaati firman-Nya. Adik-adik, kalian sudah lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf saat dia diganggu oleh seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Apakah Yusuf menanggapi? Apakah Yusuf merasa bangga? Apakah Yusuf merasa senang? Tidak. Ya, Yusuf adalah anak Tuhan, orang pilihan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Maka itu saat ada seorang perempuan yang sudah memiliki suami mengganggu dia, yang dilakukan Yusuf adalah menolak. Ya, Yusuf lari, Yusuf pergi. Dia tidak mau meladeni ajakan untuk berbuat dosa. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalau kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kalian hidup benar di hadapan Tuhan, kalian tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tentu saja kalian mau menyenangkan hati Tuhan. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Tidak mau ikut dalam perbuatan dosa. Menolak untuk mengikuti permainan iblis. Melainkan Taat pada firman Tuhan dan menang dalam melawan godaan. Demikian, adik-adik, tentu saja sekarang kalian masih sekolah, masih kecil, tapi suatu saat nanti kalian juga akan menikah. Ya, jangan lupakan firman Tuhan ini, bahwa kalau kalian nanti mau menikah, kalian doakan pasangan hidup kalian. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan
orang yang terbaik untuk menjadi pasangan kalian. Karena apa? Karena menikah hanya satu kali. Ya, Tuhan yang mempersatukan. Artinya kalian harus tanya Tuhan, bener nggak Tuhan ini pasangan yang kau sediakan untuk aku. Kalau kita menikah, kita berjanji loh di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Oleh karena itu, sebelum kalian memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik, doakan banyak-banyak supaya kalian bisa tetap setia dalam keputusan dan dalam janji yang akan kalian buat nanti. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap setia saat kami kalau sudah menikah nanti. Tuhan, ajar kami, bimbing kami dalam tiap langkah hidup kami, supaya kami dekat padamu, mendengarkan suara-Mu, sehingga kami tidak salah pilih. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau sudah menyediakan pasangan hidup untuk kami. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami senantiasa hidup dalam bimbingan dan dalam rencana yang sudah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai perintah Allah yang ketujuh. Sekarang kita membuat aktivitasnya yuk. Seperti ini. Di sini kita akan membuat angka 7 menjadi kepala Bapak Yusuf dan gambar Ibu Potifarnya. Yuk kita membuat sama-sama adik-adik. Berikut cara membuatnya. Siapkan selembar kertas A5, kertas emas, karton warna-warni, pensil, gunting, lem, pembolong kertas, dan spidol warna-warni. Gambar angka 7 pada kertas emas, lalu digunting. Lem angka 7 tersebut dan tempelkan pada kertas A5. Tempelnya agak di pojok ya. Gambar sebuah setengah lingkaran pada bagian atas angka 7. Lalu buat sebuah segitiga pada bagian samping dan gambarkan sebuah wajah dari samping seperti ini. Pada bagian kertas A5 yang masih kosong, gambarkanlah wajah seorang wanita. Kalian bisa menghiasnya menggunakan karton warna-warni atau spidol warna-warni atau hiasan apapun sesuai kreasi kalian. Jangan lupa berikan lubang pada bagian atas kertas menggunakan pembolong kertas ya. Udah jadi deh. Angka 7 mengingatkan kita pada perintah Allah yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Dibuat ya adik-adik. Setelah itu, kirimkan foto kalian kepada kakak-kakak sekolah minggu kalian. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.